kelebihannya. Jadi yang pertama kelebihan ini adalah tasnya sangat keren ya. Jadi ketika gua mancing misalnya ke sana, tas gua ini kelihatan paling keren sendiri lah. Gua mancing sana, pemancing laut dibilang kan, pancingnya sangat keren tasnya ya kan. Pokoknya gua ke tempat manapun ketika gua mancing ataupun orang mancing ataupun ikut lihat pemancingan, tas gua paling keren lah pokoknya. Karena jarang ada yang punya tas kayak gini di sini. Karena gua lihat di toko-toko sini paling tasnya cuma muat 1 pancing, 2 pancing, kalau ini muat banyak ya. Jadi keunggulan pertama, tas ini sangat keren ya, biarpun ya agak jelekan ya. Oke, paling keren. Oke, welcome back to my channel boy. So sore ini gua mau nge-review apa sih bahasanya ya, review penjelasan make tas ini selama sudah 1 tahun lebih. Gua lupa mau buat video ini ya. Ini sudah 1 tahun lebih gua pakai tas ini. Sekarang gua mau ngasih penjelasan kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan menurut gua wajib nggak kamu sekalian atau pemancing sekalian beli ini. Oke, kita mulai ya. Oke, yang perlu kalian ketahui yang pertama, ini tasnya ya, kalau tidak salah itu tertera di thumbnailnya yang kemarin tuh harganya 310. Gue lupa 310 itu harga tasnya atau sudah sama ongkirnya. Yang jelas ini gue beli online, dan di online tuh macam-macam harganya. Kalau saya tidak salah ingat, ada yang harganya 170, di atas range 200, ada lagi 250 ke atas. Jadi macam-macam harganya. Nah, di situ aku bingung ya mau beli yang mana. Jadi perasaanku barang semakin mahal itu semakin bagus ya. Jadi aku ambillah, kalau nggak salah ini mungkin ya nggak 270 atau 230, 270 atau 280 atau 310. Gue lupa itu 310 sudah sama ongkirnya apa belum. Yang jelas ini paling mahal kalau nggak salah di online itu. Ya, jadi itu yang perlu lo ketahui. Dan ini barangnya bukan di Indonesia, barangnya dari luar negeri. Itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ini, masalah yang pertama ketika gua menggunakannya baru 2 kali. Jadi pemancing pertama gua mancing di danau aman saja, tidak ada masalah. Yang kedua gua bawa waktu camping. Nah, ini baru terjadi masalah. Apa tadi ya? Lupa aku tadi. Gua bawa camping itu kan. Nah, ini langsung aja kita mulai ya. Yang pertama. Nah, ini maju kamera maju. Bukan kamera. Ini masalah yang pertama ya. Nah, waktu gua bawa mancing ya, ini kan seperti ini talinya. Nah, itu banyak di dalam sini baju, pakaian dan lain-lain. Jadi akibatnya itu tas ini menggembung. Nah, menggembung gini. Jadi untuk dirapatkan seperti ini agak susah. Nah, jadi ketika itu udah mau berangkat, sudah akhirnya gua paksa, akhirnya putus. Nah, itu permasalahan. Jadi permasalahan pertama itu di tarikan selereknya. Maju aja, tarikan selereknya. Nah, tarikan selereknya. Nanti yang jelek itu bagian ini ya, tempat tarikannya sama tempat pengailnya ini. Di sini yang paling jelek. Jadi yang ini bisa patah. Jadi kalau nggak ini yang patah, ini yang patah. Nah, makanya yang ini diganti kan. Nah, makanya berbeda. Jadi ininya patah. Ya, itu masalah yang pertama. Jadi ininya yang jelek banget. Ya, kemudian nah ini coba lo lihat sebelah sini lagi. Ini gua ganti tali rapiah semua ya. Ininya patah. Untuk nariknya patah, tempat pengailnya aman aja. Nah, ini juga patah juga. Oke, jadi masalah pertama itu tadi ya, tempat tarikannya sama tempat buat tarikannya atau kailnya itu yang mudah patah atau putus. Ya, jadi itu gua langsung harga mahal kok kayak gini ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Maju kamera. Kematian ya? Nah, yang kedua. Nah, kedua ini yaitu adalah tempat ininya. Apa sih namanya, selerekan yang ininya? Ya, ini yang hitam apa nih? Sleting. Ya, sleting gitu aja. Udah tahu pokoknya tempat hitamnya. Jadi tempat hitam ini ada 1, 2, 3. Nah, itu rusak yang di bagian sebelah sini. Yaitu jadi rusak sebelah sini ya. Ini pas waktu camping. Jadi dia kalau kita kailkan kayak gini, ininya tetap bolong. Nah, jadi itu kemudian gua ganti tempat penjahitan, sampai sekarang aman. Mungkin sekitar 8 bulan setelah itu aman. Ya, ininya saja. Jadi 1 doang ini yang rusak. Yang ininya aman, yang ini aman. Kemudian yang ini aman, yang ini juga aman. Cuma setelah 1 tahun pemakaian, nah gantian ini yang rusak. Ini gua selerekan. Nah, dia enggak mau ngikat, enggak mau ngail gitu. Nah, bisa, tapi kadang enggak mau. Nah, kan enggak mau. Nah, ini setelah 1 tahun. Kalau yang ini tadi baru. Oke, jadi 1 buat kaitannya atau tarikannya, kedua sleting yang hitam itu kalau ditarik dia tidak mengikat ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang harga 310.000 tempat pundaknya. Nah, ini tempat pundaknya. Kamera maju.
Nah ya, ini tempat di pundak ya, ini tempat di pundak. Memang kalau waktu kita pakai di pundak nyaman ya, tapi ini nggak ada sama sekali apa namanya gabus. Jadi untuk penahan waktu di dada itu tidak terlalu sakit. Memang kalau di dada nggak sakit sih, kalau menurut gue ya kurang begitu sakit sih. Tapi ya masa 310 ini udah dikasih gabusan. Jadi waktu pertama gue beli, pertama gue pakai enak. Waktu kedua gue bawa camping kan beban beratnya itu sekitar 2 kilo lebih. Nah itu mulai terasa ininya tipis banget ya, ininya tipis banget. Kalau yang talinya ini aman ya, sampai sini aman aja. Oke, yang ketiga itu ya, jadi ininya tidak ada namanya itu gabusnya, supaya badan kita ini waktu ngaitkannya itu enak posisinya. Oke. Oke, yang keempat ini bagian dalamannya ya, bagian dalam pelapisnya antara bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Maju. Ini kainnya tipis ya. Ya nggak tipis banget sih, cuma dari 100% harganya yang 300.000 tuh harusnya ini bisa lebih kain seperti ini ya. Ini kan kain tebal, ini cuma tipis banget kayak tengahnya tas, tapi ini ya sekitar berapa ya, 40% oke lah. Harusnya sih enggak seperti ini, harusnya seperti ini ya, kain yang tebal ini. Jadi bagus kalau yang seperti ini. Itu aja yang keempat, ininya saja. Jadi kalau mata pancing masuk sini, kita waktu tarik mata pancingnya sini sudah kelihatan keluar, atau nggak bisa mata pancingnya dicabut, harus pakai gunting. Oke, sekarang bagian kelima ini bagian apa bawahnya ya. Jadi ketika kita bawa tas, ini bagian dadanya sini kan untuk tahanan dadanya, yang bawahnya itu bisa bengkok atau belok. Jadi apa ya namanya, mungkin karena bebannya terlalu berat, jadi besinya itu tidak seimbang. Majuin kan. Nah ini dia. Nah ini ya. Jadi ini besi sama kainnya kan. Nah seperti ini. Jadi ketika bebannya berat, dia akan agak belok seperti ini. Nah, sama juga, nah ini seperti ini. Ini sudah posisi seperti ini ya. Jadi agak belok seperti itu. Nah kalau yang ini kainnya jebol. Kenapa kainnya jebol? Karena gua pakai perjalanan selama 6 jam. Agak mundur aja ya, agak jebol, lihat jebolnya. Ini jebolnya tuh, lihat lah. Nah ini ya, gua akan jelaskan kenapa ini jebol. Oke, mundur. Nah yang jebol itu akan gue jelaskan ya. Jadi kenapa itu jebol, jadi ketika itu gua camping sama adik gua, nah itu goncengan, jadi gua pakai perjalanan itu PP selama 6 jam, PP selama 6 jam. Jadi tas itu dia terus gendong ke belakang. Jadi waktu gendong ke belakang itu tas ini bergesekan sama bagian belakangnya motor. Jadi gesek. Akhirnya dia gitu agak rusak gitu ya. Tapi kalau nggak digesek-gesek ya aman. Gua yakin banget. Kalau yang lainnya kan nih kelihatan aman aja, kalau ini kan tergesek-gesek. Sudah saya bilang waktu itu taruh tengah aja, dia nggak mau taruh belakangnya. Sudah akhirnya pas waktu kita pulang baru tahu kalau ini agak jebol. Tapi kalau jebolnya aman, masih bisa ditambal. Ini waktu ini ditambal sama ibuku ya, liatin. Ini kan ada kelihatan nih biru-biru, pakai celana lepis. Jadi bisa ditambal pakai celana lepis nih. Jadi aman aja nih buat ditambal, nggak masalah. Cuma ya itu juga terjadi masalah yang ini aja. Oke. Oke, jadi satu masalah tarikannya atau tempat pengailnya itu patah, jadi bisa lo ikat nanti misalnya pakai tali rapiah kayak gue, atau lo ganti. Yang kedua, tempat selerekan sletingnya itu tidak mengail, tapi cuma satu doang yang rusak, yang lainnya aman. Kalau lo sudah ganti itu habis itu aman sudah, insya Allah aman sampai sekarang. Gue sangat senang menggunakan tas ini ya. Yang ketiga, bagian dalamannya itu yang terlalu tipis, dan kalau kena apa namanya, kena mata pancing itu dia langsung sowek ataupun langsung lower seperti itu. Yang keempat, bagian apa punggung buat tarikan dadanya. Yang kelima, besinya kalau dia menahan berat. Oke, gua rasa cukup ya yang apa namanya kekurangannya. Sekarang kita masuk kelebihan. Oke, sekarang masuk kelebihannya ya, kelebihannya. Jadi yang pertama, kelebihan ini adalah tasnya sangat keren ya. Jadi ketika gua mancing misalnya ke sana, tas gua ini kelihatan paling keren sendiri lah. Gua mancing sana, pemancing laut dibilang kan, pancingnya sangat keren tasnya ya kan. Pokoknya gua ke tempat manapun ketika gua mancing ataupun orang mancing ataupun ikut lihat pemancingan, tas gua paling keren lah pokoknya. Karena jarang ada yang punya tas kayak gini di sini. Karena gua lihat di toko-toko sini paling tasnya cuma muat 1 pancing, 2 pancing, kalau ini muat banyak ya. Jadi keunggulan pertama, tas ini sangat keren ya, biarpun ya agak jelekan ya. Oke, paling keren. Ya, sudah. Oke, yang kedua, kainnya tebal ya. Kain yang di luarnya ini tebal ya. Kainnya tebal dan coraknya itu bagus. Kalau nggak salah kemarin coraknya 3, warna yang army warna coklat, warna hijau, satunya warna orange kalau tidak salah. Jadi dilihat dari warnanya ini keren. Jadi pertama terlihat paling keren, yang kedua kainnya ini bagus. Oke, yang ketiga ini salah satu favorit gua ya.
yaitu adalah tempat apa sih namanya, tempat selerekannya itu banyak. Jadi bisa ada buat taruh HP, taruh power bank, taruh kamera, taruh apa namanya uang, taruh pancing, taruh karung dan lain-lainnya, itu banyak tempatnya. Oke, kita hitung, maju sini, maju kamera. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, jadi ini selerekan yang pertama. Nah, ini bisa kamu masukkan sekitar 3 pancing ya, 3 joran ataupun 3 reel. Kemudian yang tengah, nah tengahnya ini malah lebar. Ini juga bisa dimasukkan 3 joran dan 3 reel. Yang pojok terakhir, nah ini juga, nah ini muat juga. Ini muat ya 2 atau 3 muat ya, 3 joran ataupun 3 reel. Jadi ini sudah ada 3 tempat, 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Yang keempat yaitu adalah sebelah sini. Nah, yang bagian sebelah sini. Nah, bagian yang sebelah sini biasanya gua masukkan kamera, power bank, kemudian pakaian dalam, kaos dalam, pokoknya yang simple lah. Yang di sebelah sini yang simpel ya. Ya, jadi gua nggak butuh masukkan yang di dalam. Sebelah sini yang simpel. Nah, yang kelima bagian sebelah sini. Nah, ini yang bagian paling misalnya harus kita gunakan dengan cepat, yaitu misalnya uang. Nah, di sini kita taruh uang. Kemudian gua pernah taruh kipas tangan, HP juga pernah gua masukkan di sini ya. Seperti itu. Jadi sudah 5 kantong. Nah, sekarang bagian yang terakhir ya, kantong ke-6. Nah, ini kantong ke-6. Kameranya maju. Nah, jadi kantong ke-6 ini sebelah sini ya, ini selerekannya. Ini tarikannya awet aja sampai sekarang, ininya juga bagus, gak ada robek ataupun apa. Nah, ini tempat kantong ke-6 ini sekitar 50 cm ya atau 40 cm, dan ini biasanya bisa dimasukkan pancing tegak yang bisa panjang itu. Ini muat ya. Muatnya ini sekitar 5 sampai 7 pancing yang tegak yang panjang itu. Bisa juga dimasukkan air botolan mineral. Jadi bisa 2, masuk 1, masuk 2. Tapi gue biasanya nggak gue taruh air mineral yang 1 liter atau 1,5 liter itu ya. Gue masukkannya di tengah sini. Di sini biasanya gue masukkan karung. Jadi ketika gue mancing kotor ataupun buat tempat ikan, jadi karung sudah di sini. Gue siapkan 1 ataupun 2. Kembali. Oke, jadi kantongnya ada 6 ya, 3 yang di tengah, 2 yang di samping kanan, 1 yang di samping kiri. Jadi yang biasanya kalau buat camping enak banget ya, sebelah sini buat taruh peralatan peralatan vlog ya, kayak tongsis, tripod dan lain-lain. Yang tengah ini kayak pakaian gua. Yang sebelah sini seperti parang, kemudian pancing, pokoknya peralatan-peralatan kayak wajan, nasi, itu seperti itu. Kalau yang sebelah sini yaitu gue bilang tadi power bank, terus kamera, HP. Yang sebelah sini gue taruh yang simple, uang. Nah, jadi kantongnya 6 ini sangat berguna dan bermanfaat. Oke, sekarang yang keempat ya. Jadi yang keempat ini salah satu faktor juga yang gue suka, yaitu dia mampu menahan atau membawa berat yang cukup berat. Gue pernah bawa ini ya, ini kalau kita angkat segini ya sekitar 2 kilo kurang lah ya. Buat ketika gua camping pernah gua bawa mungkin sekitar 3,5 kilo ataupun 4 kilo. Nih kuat ya, kuat banget. Jadi mungkin mau ditambah 5 kilo atau 6 kilo nggak masalah ya. Dia nggak jebol juga. Bawahnya sini lo bisa lihat, bawahnya sebelah sini ya, bisa lihat ini masih bagus ya. Coba kamera lihat, ini masih sangat bagus, nggak ada jebol ataupun apa. Ketika joran itu membentur di bagian bawah nggak masalah ya. Jadi yang keempat itu ya, jadi ini mampu membawa berat sampai 3,5 kilo ataupun 4 kilo atau bahkan 6 kilo. 6 kilo gua jamin masih aman. Jadi daripada lo bawa tas yang biasa atau tas selempang, jadi lo bisa bawa tas ini 2 orang atau 3 orang. Jadi misalnya bawa 3 orang atau 2 orang, bisa pakaiannya taruh sini, semua ditaruh sini. Jadi nggak capek bawa tas banyak. Jadi cukup satu tas buat 3 orang seperti itu. Jadi kelima ini berhubungan sama yang keempat ya. Kalau yang keempat tadi kan mampu membawa berat sampai sekian. Nah, kalau yang kelima ini dia muat banyak banget bawaan ya, muat banyak banget bawaan. Kayak di sini tas gua ada taruh di situ aja kamera. Nah, di sini ada dua joran sama 2 reel ya. Di sebelah sini, di sini ada 1 joran sama reel. Nah, sini juga ada 1 joran 1 reel. Kemarin ada 2 sih, cuma satunya gue taruh di dalam ya. Yang ketiga, nah ini juga ada pancing ya, 2 joran 2 reel. Dan ini masih bisa dimasukkan lagi, masukkan lampu, masukkan tempat nasi, tempat makan,
apapun bisa dimasukkan di sini karena tempatnya sangat luas. Kenapa pancing gue banyak banget? Karena kalau gue mancing itu misalnya bertiga ataupun berempat, pancingnya taruh sini semua. Jadi yang bawa itu gantian ya, satu orang ini bawa, pulangnya gantian bawa. Jadi empat itu nggak bawa masing-masing, cukup satu bawa tas, udah selesai gitu loh. Oke, itu menurut gue yang kelima. Oke, jadi itu tadi kelima, sekarang yang keenam. Nah, yang keenam ini selain dia bisa dibawa di bagian dada depan kayak gini, kayak tas apa sih namanya? Tas ransel, dia juga bisa dilipat. Maju kamera. Ya. Jadi lo bisa lepas ininya. Nah, kemudian masukkan bagian ininya. Kemudian tutup. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita capek ditaruh di pundak, kita bisa ngangkat seperti ini. Mundur kamera. Nah, jadi kita bisa bawa kayak gini. Kalau kita capek bagian depan, kita bisa bawa seperti ini. Ya, jadi enaknya itu bisa dibawa kayak gini, kayak koper-koper gitulah. Jadi di depan bisa, di belakang bisa. Dan gue pernah pakai selempang sih. Kalau nyelempang juga bisa ini. Yang nyelempang samping kayak gini. Cuma kalau ringan, kalau bawaannya ringan, satu pancing, dua pancing bisa nyelempang. Tapi kalau banyak nggak bisa. Kan ini kan masih bisa dikendorkan, ditarik. Jadi selempangnya itu bisa panjang. Itu yang keenam. Oke, sekarang itu betul. Oke, sekarang yang ketujuh. Jadi ini kan panjangnya mungkin ya sekitar 60 ataupun 70 cm ya, atau lebih. Jadi ini tas ini bisa dibawa di bagian depan motor. Itu kan bagian depan motor kan landai ke bawah. Nah, itu bisa lo masukkan jret di situ, langsung pas dia. Langsung pas. Langsung nggak masalah gitu loh. Jadi lo nggak usah taruh naik motor, lo nggak usah taruh di tas gitu kalau sendiri. Jadi taruh di depan bagian motor, khususnya motor ya, motor gigi. Kalau motor matic juga bisa. Kalau motor matic taruh seperti ini kan. Tapi kalau motor gigi seperti karena gua motor gigi, jadi taruh sini ya, seperti itu. Jadi ukurannya pas. Cuma masalahnya kalau pancingnya agak panjang kayak gini. Nah, ini kan pancingnya agak panjang sama tasnya panjang. Jadi ini 1 meter lebih. Jadi agak kalau belok agak susah. Itu ya kelebihan ketujuh. Jadi ini pas kalau ditaruh di motor. Oke, jadi gua rasa cukup ya, itu kelebihannya. Apa tadi kelebihannya ya? Satu, tas ini keren. Jadi kalau lo bawa kemana-mana, lo kelihatannya wah gitu loh, mantap ya. Yang kedua, kayaknya bagus dan tebal. Jadi kayak tas army. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, kantongnya banyak ya, kantongnya banyak. Yang keempat, bisa membawa berat yang cukup berat sampai 6 kilo lah menurut gua. Yang kelima, bisa bawa barang-barang yang cukup banyak ataupun banyak, dan tempatnya itu macam-macam di sini kan. Jadi lu bisa taruh macam-macam di situ. Yang keenam, apa tadi? Yang keenam, nah ini tempat ini bisa dipakai pegangan tangan maupun di depan. Yang ketujuh, bisa taruh pas di depan motor, berdiri ataupun samping karena ukurannya sekitar 60-70 cm. Gua rasa cukup. Jadi gue akan review lagi kalau sudah pemakaian 2 tahun. Bye bye.